Kencangkan sabuk pengaman kalian, admin belajar banyak dari hari-hari sebelumnya. Dan semangat full admin baru muncul hari ini. Video berdurasi 20 menit menanti malam kalian semua, tapi sebelum itu, admin mohon bantuannya agar di-like ya teman-teman. Tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Kurama berhasil disembuhkan oleh Boruto dengan sisa-sisa cakra miliknya. Bahkan kedua mata Kurama yang terluka sehingga membuat dia kesulitan melihat, kali ini sudah terbebas dari luka tersebut. Tapi ada hal yang sangat menyentuh, setelah Boruto mengeluarkan cakranya untuk menutupi luka Kurama. Dia meminta izin agar Kurama membiarkan dia berbaring di atas kepalanya. Dan pembicaraan menarik mereka berlanjut, dan sangat membahagiakan. Kurama mencoba menegarkan Boruto agar kuat. Menghadapi ini, dia tahu sangat sulit bagi Boruto setelah takdir dunia. Tapi saat pembicaraan mereka sudah cukup lama, Kaguya menghampiri mereka dan melihat Boruto yang tergeletak di kepala Kurama. Saat itu Kaguya berkata, "Sepertinya kau menghabiskan semua cakra yang aku berikan padamu Boruto." Dan lagi, "Sepertinya dia menutup lukamu Kyuubi, apa benar begitu?" "Dasar wadah Momoshiki, kau tidak pernah mendengarkan sedikit saranku padamu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak masalah, aku hanya kehabisan cakra, aku tidak mau kehilangan apapun kali ini. Jangan salahkan Kurama, aku yang melakukan ini agar lukanya sembuh." Kaguya yang mendengar itu membalas, "Baiklah jika kau senang melakukannya, ikuti aku. Tapi tunggu dulu Kyuubi, apa kau tidak masalah mengikuti kami di dalam ruangan ini dengan wujud raksasamu? Apa kau tidak mau bersemayam di tubuh Boruto agar kau bisa menyembunyikan ukuranmu itu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tidak mau membuat dia terkekang dan tidak bebas, biarkan dia seperti apa yang dia mau. Aku ingin Biju bebas dan tidak terkurung oleh apapun lagi." Kurama yang mendengar itu tiba-tiba membantah dan berkata, "Hei Boruto, sepertinya kali ini aku akan menjadi bijumu. Dan kau orang ketiga setelah Naruto dan Himawari. Dan lagi, aku bisa membantumu memulihkan cakra agar tidak selemah itu dengan kehadiranku di tubuhmu. Jika kau bertanya tentang kesiapanku, aku tidak masalah. Bahkan kali ini setelah aku berhasil kabur dari mereka, aku ingin membantumu walaupun harus mengorbankan nyawaku." Boruto yang mendengar itu terkejut. Dia langsung turun dari atas kepala Kurama dan berkata, "Apa kau tidak keberatan? Tapi jika seandainya aku mati, kau akan juga mati sama denganku." Kurama yang mendengar itu membalas, "Lebih baik aku mati bersamamu dan bertarung sampai kita harus benar-benar mati, daripada harus menjadi anjingnya Otsutsuki. Aku tidak keberatan." "Aku siap Boruto." Kaguya yang mendengar itu berkata, "Bagaimana Boruto? Dia sudah menunjukkan kemauannya. Jika kau tidak keberatan, aku akan memasukkan dia ke tubuhmu, dan kau akan menjadi Jinchuriki Kyuubi secara resmi. Dan lagi, kita tidak mungkin bisa membawanya terus-menerus dengan wujudnya besarnya seperti itu." Mendengar ucapan Kaguya, Boruto tiba-tiba menatap Kurama dan berkata, "Mungkin sebelumnya kau pernah membantuku bersama Biju yang lainnya dan memberikan cakra kalian semua kepadaku, tapi sepertinya kali ini berbeda. Aku akan benar-benar menjadi Jinchuriki Kyuubi seperti ayahku, tapi jika jalan terbaik seperti ini aku siap. Lakukan sekarang Kaguya." Mendengar itu, Kaguya langsung mendekati Kurama, dan dia melihat wajah Kurama tidak nyaman saat didekati olehnya. Bahkan Kaguya berkata, "Ya aku tidak keberatan dengan wajah anehmu saat tahu aku dan Boruto bekerja sama. Tapi kau juga sudah tahu kau Kyuubi. Seberapa banyak hal aneh dan gila datang secara bersamaan ketika dunia ini hancur. Lihatlah, hanya satu orang dari umat manusia dan hanya bocah itu, jadi jangan khawatir." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Aku merasa tidak percaya sama sekali padamu Kaguya brengsek. Kau tidak ada bedanya dengan mereka Otsutsuki lainnya. Aku hanya mempercayai Boruto, jadi jangan terlalu berharap aku akan bekerja sama denganmu." Kaguya yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Kata-kata itu benar-benar menunjukkan kau adalah Kyuubi yang aku kenal. Sepertinya kebencianmu memang sudah tidak sekuat dulu, tapi bantulah anak itu agar dia tidak mati. Aku akan memasukkanmu sekarang juga ke tubuhnya." Mendengar itu Kurama membalas, "Aku harap kau tidak mengkhianati bocah ini dari belakang. Jawabanku tidak akan pernah berubah tentangmu Kaguya." Setelah Kurama berkata seperti itu, Kaguya langsung memasukkan Kurama ke dalam tubuh Boruto. Alhasil, Boruto akhirnya resmi menjadi Jinchuriki Kyuubi setelah Naruto dan Himawari yang sudah mati.
Setelah berhasil memasukkan Kyuubi ke dalam tubuh Boruto, Kaguya langsung berkata, "Ikuti aku sudah melakukannya. Seperti yang kau mau, kau ingin bertarung kembali melawan mereka kan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jika kau mengizinkanku pergi, aku tidak perlu memintamu lagi. Tapi kali ini aku akan mengalah dan mengikuti apa rencanamu. Kalau begitu, kemana kita? Aku tidak tahu apapun tentang istanamu ini." Mendengar ucapan Boruto, Kaguya langsung berjalan di depannya, dan dia sambil berkata, "Ikuti aku dari belakang. Aku sudah membuka segel rahasia yang aku simpan ribuan tahun yang lalu. Aku bersyukur Momoshiki bodohmu itu tidak mengetahui hal ini walaupun mereka sudah masuk ke dalam istanaku bersama Urashiki." Boruto yang mendengar itu perlahan berjalan dari belakang Kaguya dan menjawab, "Iya, kau benar. Aku melihat sedikit masa lalu Momoshiki sebelum dia menghancurkan Konoha. Dia sempat ke tempat ini untuk mencarimu dan akhirnya dia menemukan Paman Sasuke yang berhasil mengambil gulungan rahasiamu mengenai pasukan Zetsu putih yang kau buat untuk melawan mereka." Mendengar ucapan Boruto, Kaguya tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata, "Bersiaplah Boruto, kita akan jatuh ke bawah sebentar lagi. Aku harap kau tidak berisik." Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba pijakan tanah mereka langsung hancur dan amblas, sehingga membuat Boruto dan Kaguya terjun ke bawah. Boruto yang kaget saat dia tiba-tiba terjatuh, dia langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, tapi Kaguya menahannya dan berkata, "Santailah. Aku tidak menjebakmu. Dari sini, kita akan masuk ke dalam dimensi milikku yang aku sembunyikan dari siapapun dan senjata rahasiaku tertidur di sana. Jadi tidak perlu khawatir." Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Boruto dan Kaguya muncul di suatu tempat, kali ini di dalam dimensi yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ruangan itu tidak cukup besar, tapi Boruto bisa melihat jelas di sana, bahkan dia merasakan ada cakra kuat yang tertidur di ruangan ini. Saat itu Kurama berkata, "Sialan Boruto, aku tidak bisa tenang sedikit pun saat kau bersamanya. Aku merasa aneh jika kau bisa sepercaya itu dengannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, tapi kita tidak punya pilihan lain selain percaya. Jika dia bertindak aneh, aku akan melumpuhkannya sekarang juga." Tidak lama Boruto mengucapkan itu, tiba-tiba dari bawah kakinya muncul makhluk seperti iblis dengan wajah hancur yang mengerikan dan langsung hendak menggigit leher Boruto. Menyadari hal tersebut, Boruto mengeluarkan pedangnya dan hendak menyambit makhluk itu. Tapi Kaguya tiba-tiba menahan pedang Boruto dan berkata kepada iblis itu, "Dia bukan musuh kalian. Dia ada di pihakku, dan lagi, jangan melakukan hal semacam itu secara tiba-tiba. Dia bisa saja memenggal lehermu dengan pedangnya." Makhluk aneh yang memiliki para seperti iblis itu menjawab, "Aku merasakan Momoshiki sebelumnya, ternyata bukan. Sepertinya naluriku sudah melemah, aku tidak bisa membedakan apapun dengan baik." Kaguya yang mendengar itu menjawab, "Kau tidak salah. Kekuatan Momoshiki sudah diserap anak manusia ini, jadi tidak heran kau merasakan hawa keberadaan Momoshiki. Tapi si bodoh itu sudah mati, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu pergilah, tidak ada yang mengancam di sini." Setelah Kaguya berkata demikian, makhluk itu langsung menghilang dan masuk ke dalam bawah tanah. Sontak membuat itu Boruto langsung berkata, "Tempat yang aneh, dan lagi makhluk apa itu? Sosoknya benar-benar mirip seperti iblis. Apa dia Otsutsuki?" Kaguya yang mendengar itu menjawab, "Bukan, dia bukan Otsutsuki, dia hanyalah penjaga dari tempat rahasiaku. Jika Momoshiki dan yang lainnya bisa ke sini, maka dia yang akan menghadang mereka." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku harap kau tidak melakukan hal yang merugikanku Kaguya." Setelah Boruto mengucapkan itu, Kaguya mengajaknya berjalan untuk masuk ke dalam ruangan itu lebih jauh lagi. Banyak blok dan persimpangan jalan yang bercabang, sehingga membingungkan siapapun jika masuk ke dalam tempat ini. Tapi semakin dekat Boruto ke ruangan yang diinginkan Kaguya untuk didatangi, dia merasakan cakra besar penuh dengan kebencian. Bahkan Boruto menyiapkan dirinya agar selalu berwaspada di tempat ini. Bahkan Kurama berkata, "Aku sudah menyiapkan cakra besar untukmu. Jika terjadi apa-apa, gunakan kekuatanku saat itu. Juga, kita tidak bisa terlalu percaya dengan dia." Kaguya yang dapat mendengar pembicaraan tersebut, dia berkata,
Berhentilah memikirkan hal bodoh Kyuubi. Jika aku memang mau melenyapkanmu dan bocah ini, aku sudah melakukannya dari tadi. Setidaknya hentikan rasa takut berlebihanmu. Kau seperti biasa, penakut seperti biju yang lainnya. Boruto yang mendengar itu membalas, tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi ucapannya Kaguya. Lanjutkan perjalananmu. Aku akan mengikuti dari belakang. Aku juga bisa menyadari kita semakin dekat. Di ujung sana gumpalan cakra besar seperti sedang terkunci. Aku rasa itulah tujuan kita datang ke sini. Kaguya yang mendengar itu menjawab, cerdas juga kau. Kau bisa menyadari itu? Aku rasa walaupun kau menonaktifkan Jougan, kau masih bisa mengakses kemampuan perasa itu. Tapi kau benar, tidak ada salahnya kalian berwaspada, sebab dia akan tidak suka dengan kehadiranmu yang merupakan Utsuwa Momoshiki. Setelah Kaguya mengucapkan itu dan tidak lama berselang, mereka sampai di suatu ruangan aneh, dan di sekeliling itu banyak sekali Otsutsuki lengkap dengan jubah panjang mereka, dan mereka duduk melingkar. Pemandangan ini seperti di dalam dimensi Jigen yang terdapat kursi dengan simbol Rinne Sharingan Kyuubi. Dan benar saja, saat Boruto melihat mereka semua di ruangan itu, Boruto langsung diserang dari segala sisi. Otsutsuki yang ada di dalam sana tanpa basa-basi langsung menendang wajah Boruto secara tiba-tiba. Kurama yang melihat itu tidak tinggal diam, dia langsung memberikan cakra Kyuubi-nya ke Boruto. Sehingga cakra Boruto pulih kembali dan Boruto mengeluarkan karma. Saat itu Boruto mengeluarkan kekuatan Kurama, dia mengubah Rasengan-nya menjadi biju dama. Tapi pada saat hendak melemparkannya, Kaguya tiba-tiba berkata, berhenti sekarang juga, jangan serang anak ini. Dia ada di pihak kita. Mendengar perintah Kaguya, semua Otsutsuki yang ada di sana langsung berhenti menyerang Boruto, dan mereka semua mundur dan kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Boruto yang menyaksikan itu cukup kaget, bahkan dia langsung menonaktifkan karmanya, tapi salah satu Otsutsuki itu berkata, ada apa Kaguya? Aku merasakan Momoshiki di tubuh anak ini, dan lagi, seperti yang kau janjikan ribuan tahun lalu, jika kau datang ke tempat ini, maka sesuatu yang buruk terjadi di dunia. Kaguya yang mendengar itu membalas, aku bukan ingin menemui kalian semua, berikan kami jalan. Jangan ganggu dia. Ada sesuatu yang ingin kutemui, tapi untuk kalian semua bersiaplah, aku juga akan membawa kalian ke dunia luar untuk membantuku. Mendengar perintah Kaguya, mereka tidak ada membantah sedikit pun. Mereka semua langsung memberikan jalan kepada Boruto dan Kaguya untuk masuk lebih dalam di ruangan itu. Menyaksikan hal tersebut, Boruto kaget dan berkata, hei, jangan-jangan bukan mereka yang ingin kau temui? Apa masih ada selain mereka? Kaguya yang mendengar itu membalas, jadi kau hanya merasakan cakra mereka saja ya? Itu normal, yang akan kita temui adalah bawahanku, dia sangat berguna untuk membantu dalam melawan mereka, walaupun tidak sekuat diriku. Tapi tujuan kita sekarang adalah menyiapkan pasukan, dan sayang sekali, orang-orang yang kau bangkitkan sebelumnya sudah mati semua. Boruto yang mendengar itu menjawab, hei Kaguya, jika kau memang ingin membantu dunia, tapi mengapa kau melenyapkan Hamura dan Hagoromo? Aku penasaran untuk menanyaimu tentang ini. Apa alasanmu melakukan hal itu kepada mereka berdua? Bukannya mereka adalah anakmu? Kaguya yang mendengar itu menjawab sambil berjalan, aku dan mereka tidak punya hubungan baik sedikit pun. Kebencianku tidak akan pernah termaafkan akibat kelakuan mereka. Kau tidak perlu menasehatiku. Dan lagi, aku tidak suka mereka hidup lagi di zaman ini. Bagiku mereka akan menjadi sepertimu, terlalu banyak bertanya sehingga membuatku risih untuk menjawabnya. Dan lagi, aku rasa kau sudah bisa menyudahi pertanyaan tidak bergunamu tentang urusan pribadiku. Kita sebentar lagi akan sampai. Boruto yang mendengar itu menjawab, iya kau benar, aku menanyakan hal bodoh di situasi seperti ini. Tidak lama Boruto mengucapkan itu, akhirnya mereka sampai ke suatu tempat yang diinginkan Kaguya. Sosok itu tidak lain adalah sama seperti patung yang ada di istana milik Kaguya yang dilihat Boruto saat pertama kali tiba. Bahkan Boruto berkata, apa? Hei Kaguya, bukannya kau mengatakan dia adalah nenek moyang dari Otsutsuki? Dan lagi paras wajahnya benar-benar tidak ada bedanya seperti patung itu. Kaguya yang mendengar itu menjawab, diamlah sebentar Boruto, aku akan menyadarkannya.
Dan lagi kau tetap di belakangku, setiap Otsutsuki yang kau temui, mereka akan bereaksi melihatmu langsung, sebab karma Momoshiki ada di tubuhmu? Kurama yang mendengar itu menjawab, sialan, aku benar-benar tidak tahan di ruangan aneh ini. Berhati-hatilah Boruto, banyak sekali cakra besar di sini. Aku juga pertama kalinya melihat ternyata ada Otsutsuki lain di luar sana sebanyak ini. Pantas saja kita sangat sulit untuk menang, ternyata kebenaran mereka tidak diketahui oleh siapapun. Setelah Kurama mengucapkan itu, Kaguya perlahan mendekati sosok tersebut. Saat itu sosok itu menutup matanya dan tidak bergerak sedikit pun. Tapi pada saat Kaguya menyentuhnya, kedua matanya langsung terbuka, dan dia langsung bereaksi melihat wajah Boruto. Saat itu dia memanjangkan lehernya dan hendak menyerang Boruto. Menyaksikan itu Boruto berkata, sialan, aku benci harus disamai dengan Momoshiki brengsek itu. Bisakah kalian tidak menyerang seperti ini secara tiba-tiba saat melihatku langsung? Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan Hiraishin dan muncul di dekat Kaguya. Dan tidak lama Kaguya berkata, tahan dirimu, tidak ada musuh di sini, dia bukan Momoshiki. Hanya saja cakra mereka mirip, jadi tahan aura penghancurmu. Mendengar itu Otsutsuki tersebut langsung berkata, ada apa Kaguya? Kau membangunkanku, dan lagi, aku bisa merasakan mereka semua yang ada di ruangan sebelah sedang keluar dari sini. Apa kau yang memerintahkan itu? Kaguya yang mendengar itu menjawab, iya kau benar. Mereka berdua sudah bangkit dari pohon Shinju sempurna. Sosok yang menakutkan telah lahir kembali, dan mereka sedang mengejarku bersama anak ini. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, seperti itu ya? Aku juga bisa merasakan resonansi kehadiran mereka, dan tempatnya di dalam dimensi Ishiki tepat di monumen itu kan? Apa benar? Kaguya yang mendengar itu menjawab, kau hebat seperti biasa dan dapat diandalkan padahal aku baru saja membangunkanmu. Kau benar, mereka ada di tempat itu dan para biju yang lainnya sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Kurama yang ada di tubuh Boruto berkata, aku tidak percaya ada Otsutsuki seperti ini Boruto. Rasanya hanya kau dan aku yang bisa melihat pemandangan aneh, seperti di depan kita. Boruto yang mendengar itu menjawab, begitulah, mari kita dengarkan apa yang mereka bicarakan, seberapa jauh mereka bisa dipercaya. Kaguya saat itu berbicara serius kepada Otsutsuki yang ada di depannya, dia mengajak mereka semua untuk melawan dan membantu pertarungan ini melawan Otsutsuki kasta tertinggi. Bahkan Kaguya juga menjelaskan kalau dunia sudah hancur dan hanya Boruto satu-satunya manusia yang masih hidup. Dan singkat cerita saat mereka berbicara mengenai langkah selanjutnya, Otsutsuki itu bersiap untuk membantu Boruto. Bahkan dia berkata, jadi kau pengguna Jougan itu ya? Aku bisa merasakannya jelas dari sini walaupun kau tidak mengaktifkannya. Sepertinya Toneri yang melakukan itu padamu? Boruto yang mendengar itu menjawab, apa? Bagaimana kau bisa tahu? Bukannya kau sudah dikurung di tempat ini ribuan tahun lamanya? Otsutsuki yang mendengar itu membalas, hei bocah, mata yang kau miliki itu adalah doujutsu tertinggi dari semua Otsutsuki yang ada. Dan hanya kalangan tertinggi yang memilikinya. Aku bisa melihat dengan jelas, Toneri mengambil Jougan dari salah satu Otsutsuki kalangan teratas dan menanamkannya ke matamu saat kau lahir dari perempuan Byakugan itu. Boruto yang mendengar ucapan tersebut semakin terkejut, bahkan dia tidak percaya Otsutsuki ini bisa mengetahui masa lalu Boruto dengan sangat jelas. Tapi Kaguya tiba-tiba berkata, berhentilah menggoda anak itu, dia sangat mudah terbawa suasana. Kalau begitu ayo kita keluar dan pergi ke tempat mereka. Setelah Kaguya mengucapkan itu, dia meminta Boruto untuk menyiapkan Hiraishin dan pergi ke tempat istana miliknya sebelumnya. Saat itu Kaguya berkata, aku rasa mereka sudah sampai di sana saat kita berbicara panjang lebar di sini. Apa kau bisa membawa kami berdua Boruto dan pergi ke istanaku? Akan sangat jauh jika kita berjalan kembali dari sini untuk menuju ke atas. Setelah kita sampai, kita akan berperang kembali melawan mereka berdua. Boruto yang mendengar itu menjawab, tidak biasanya kau meminta bantuan itu kepadaku Kaguya, walaupun kau bisa menggunakan Jikukan, tapi kau sepertinya sedang menghemat cakra untuk melawan mereka. Kalau begitu, dekatlah denganku. Aku sudah menandainya, dan aku bisa merasakan juga.
Para Otsutsuki itu sudah berkumpul di istanamu. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung melemparkan logam Hiraishin simbol Konohanya ke arah Kaguya dan Otsutsuki itu, dan mereka berdua menangkapnya. Dan tidak lama berselang, Boruto memindahkan mereka semua dengan Hiraishin, dan bersiap melakukan pertarungan akhir.